Halo Sobat Akuntansi, mari kita lanjut siklus akuntansi PD Sinar Digital. Setelah kita melakukan input transaksi jurnal khusus dan juga sudah merekap di masing-masing jurnal, yang kita lakukan sekarang adalah memindahkan hasil rekapnya ke dalam sheet rekap, yaitu yang 2.1. Kita pindahkan semua rekap yang tadi, mulai dari sales journal, cash receipt, purchase, cash payment, memorial journal, dan petty cash journal. Yang pertama sales. Nah, caranya adalah bisa menggunakan copy paste, bisa juga dengan menggunakan rumus sama dengan, atau bisa diketik manual, senyaman kalian saja. Kita buka sales, ini kita copy, kita pindahkan ke rekap, lalu kita pastenya menggunakan yang 1, 2, 3. Nah, jika seperti ini, tinggal dirapihkan saja. Ya, jadi serapi mungkin, secepatnya kalian. Jangan lupa di bawahnya total. Ya, total dari masing-masing debit dan kredit. Kita sampai paling bawah saja. Ini tinggal di copy, di paste di sebelah sini. Ya, jadi jumlahnya sama, 3.383.898. Lakukan untuk semua jurnal. Yang kedua, cash in atau cash receipt. Kita copy nominalnya saja dulu. Lalu kita ke rekap. Kita pindah ke cash receipt jurnal, lalu kita pastenya dengan 1, 2, 3 sini. Kalau jika sudah rapi, kita bisa memberi rumus sum. Ini boleh sampai bawah saja. Ini tinggal di copy, paste di sini. Lalu kita ke purchase atau ke buy. Kita copy nominalnya saja. Kita pindah ke rekap. Kita paste spesial 1, 2, 3. Nah, jika masih berantakan, kita benarkan. Tinggal di Ctrl X lalu di Ctrl V di sini. Jangan lupa dikasih total, masih menggunakan rumus sum. Lalu di cash payment juga sama, kita ke cash out, kita copy bagian rekapnya, lalu kita ke rekap, kita paste di sini. Jika masih berantakan, kita cut pakai Ctrl X lalu Ctrl V di sini. Ya, lalu kita totalkan, jangan lupa. Tinggal Ctrl C, Ctrl V. Lalu memorial journal juga sama. Untuk memo kita blok semuanya sampai sebelum total. Kita Ctrl C, kita pindah ke rekap, lalu kita pastenya paste spesial 1, 2, 3. Jika masih berantakan, silakan dirapikan. Ctrl X pindah ke sini, lalu Ctrl V. Ya, ini tinggal dirapikan saja. Lalu dikasih rumus sum. Ctrl C, Ctrl V. Ya, setelah memo, baru terakhir kita merekap untuk petty cash. Caranya juga sama. Tinggal di paste spesial 1, 2, 3. Jika masih berantakan, kita Ctrl X pindah ke sini, lalu Ctrl V. Di bawahnya jangan lupa sum. Ctrl C, Ctrl V. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita pindahkan masing-masing rekapnya ke dalam satu rekap di sebelah sini. Ya, jadi yang sebelah sini kita pindahkan. Caranya kita blok sini, lalu kita paste di sini. Begitupun dengan semuanya. Jadi kita pindahkan satu persatu hasil dari rekapitulasinya sesuai dengan jurnal masing-masing, tapi disatukan dalam satu kolom. Tinggal Ctrl C, lalu ke sini Ctrl V, lalu ke memorial journal, Ctrl C, kita pindah ke sini, Ctrl V, lalu terakhir petty cash journal, kita copy, Ctrl C sama Ctrl V, lalu terakhir kita cari hasil dari semua rekapitulasinya menggunakan rumus sum. Sum sama dengan, kita tarik semuanya dari atas sampai bawah sini, lalu kita enter, lalu kita Ctrl C, kita pindah ke sini, lalu Ctrl V. Nah, jika rekap sudah, sekarang kita fokus ke buku besar. Nah, di buku besar, cara pertama adalah kita pindahkan saldo awal, dan juga nanti kita beri rumus di masing-masing buku besar. Jangan lupa diberi nama terlebih dahulu buku besarnya, yaitu PD Sinar Digital. Lalu periodenya juga, periode Desember 2023. Lalu ini kita mal merge. Oke, setelah kita beri nama dan periode,
Kita rapihkan dulu yang di atas agar terlihat sejajar. Lalu selanjutnya adalah kita beri rumus di masing-masing buku besar. Nah, jadi yang pertama kita beri Desember terlebih dahulu. Lalu kita kan mau ngisi saldo awal, jadi tanggalnya tanggal 1 sudah pasti. Deskripsinya saldo awal. Ref-nya TB karena kita akan mengambil dari trial balance. Lalu untuk saldonya kita kosongin terlebih dahulu. Nah, untuk di bawahnya debit dan kredit sama-sama kita beri rumus agar nanti saat masukkan postingan kita langsung bisa terhitung otomatis. Untuk yang di sisi debit caranya adalah sama dengan if buka kurung 2 kali, lalu saldo awalan debit ini ada di G8 karena tidak bisa diklik, jadi kita ketik manual G8 dikurang H8 atau kredit yang saldo awal ditambah debit yang kedua sini, lalu dikurang kredit yang kedua di sini. Kita tutup kurung, lebih dari 0 maka kita ulang lagi kayak tadi, G8 dikurang H8 ditambah E9 dikurang F9 atau debit dikurang kredit dikurang debit yang bawahnya dikurang kredit yang bawahnya. Lalu kutip atau titik koma 0, tutup kurung sekali, enter. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ditarik sampai bawah. Jadi karena saya tablet jadi tidak bisa tarik bawah, tinggal di Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Tapi kalau di komputer tinggal ditarik seperti biasa rumusnya. Nah, kalau kredit rumusnya adalah sama dengan if buka kurung 2 kali, lalu kayak tadi G8 dikurang H8 ditambah debit E9 dikurang kredit yang bawahnya, tutup kurung, kurang dari 0 maka strip, tutup kurung, buka kurung, kayak tadi sama G8 dikurang H8 lalu ditambah debit yang bawahnya atau E9 dikurang F9 atau yang kreditnya, lalu tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung lagi, lalu di enter ya. Kalau sudah seperti ini tinggal ditarik sampai bawah, atau kalau saya tinggal di Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, kalau sudah seperti ini jadi kita bisa copy seluruh isi kolomnya dari Desember sampai kolom paling bawah, kita Ctrl C, kita paste untuk semua buku besar. Jadi nanti semuanya sudah dimasukin rumusnya ya. Jadi ini tinggal di Ctrl V, Ctrl V atau di paste saja sampai bawah. Ya, ini butuh waktu yang cukup lama. Tinggal di paste saja sampai semuanya ya, sampai akun terakhir yaitu income tax expense. Jadi nanti saat posting sudah ada rumusnya. Oke, ini masih lanjut. Pastenya sampai semua akun buku besarnya. Tinggal di Ctrl V saja. Diusahakan dipercepat untuk proses ini. Oke, sebentar lagi kita sudah masuk ke akun-akun terakhir, sudah masuk ke expense. Ya, akun terakhir itu adalah income tax expense. Ya, ini sudah sampai income tax expense. Jadi sudah kita masukkan semua rumusnya. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal masukkan saldo awal. Saldo awal itu dimasukkan di bagian balance antara debit atau kredit. Silakan lihat saldo awalnya ya di soal masing-masing. Tinggal kita masukkan yang debit masukkan ke debit, yang kredit masukkan ke kredit. Ingat, masukkan angka tidak boleh pakai titik atau koma, langsung angkanya saja. Ya, sekarang kita masukkan saldo awal debit. Oke, untuk cash in bank saldonya adalah 62.280.000. Nah, jadi semuanya langsung ke rumus, masuk rumus. Nanti yang kita masukkan ke neraca saldo adalah saldo yang paling bawah sini, ya. Lalu kita masukkan juga petty cash di baris pertama di saldo awal 9.800.000. Lalu account receivable 137.280. Lalu allowance di sisi kredit 11.800.000. Jadi tinggal mengikuti ada neraca saldo saja.
Nah, ini saya percepat. Jadi untuk masukin saldo awal, seperti biasa langsung masukin di balance antara debit atau kredit. Sesuaikan saja dengan neraca saldo awalnya. Ya, ini sudah saya masukkan semuanya sampai income tax expense. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang sudah kita rekap ke dalam buku besar masing-masing. Ya, kita bisa berfokus pada di rekapan akhir sini. Ya, yang tadi sudah kita rekap semuanya, atau bisa juga sesuai dengan masing-masing jurnal seperti belajar biasa. Ya. Ini saya contohkan dari masing-masing jurnal saja seperti biasa. Ini akun 1.300, berarti kita buka akun buku besar 1.300. Ya, di sini akun 1.300, tanggalnya tanggal 31, keterangannya sudah pasti posting. Lalu refnya kita ambilkan tadi dari sales jurnal, berarti SJ. Lalu tadi nominalnya di debit 1950048. Ini kita bisa ketik manual, bisa juga langsung di copy di sini. Ya. Nah, ini jumlahnya langsung berubah karena tadi sudah kita masukkan rumus. Ya. Jika sudah di posting, ini boleh kita tandai dengan warna biar tidak tertukar. Ya, warna apapun bebas. Lalu kita masukkan posting 5100. Kita cari akun buku besar 5100. Kita fokus di nomor akun ininya. Akun 5100 itu ternyata ada akun cost of goods sold. Tanggalnya 31, keterangannya posting, sumbernya masih dari SJ. Lalu tadi di debit, kita masukkan di debit tengah. Kita pindah nominalnya yang ini, kita klik enter. Nah, jumlahnya langsung berubah. Oke, ini sudah kita posting, berarti kita warnai kuning. Lalu kita pindah ke akun 4100. Akun 4100. Ini ada sales, tanggal 31 posting. Lalu tadi masih dari SJ, tadi nominalnya di kredit sama dengan kita pindah ke rekap. Nominal 4100 kita klik enter. Oke, ini sudah. Berarti tinggal kita warna kuningin. Lalu akun 2500 di kredit. Akun 2500 ada PP income 31 posting SJ, lalu di kredit kita masukkan nominalnya, tinggal diklik. Ya, ini langsung tadi tidak ada saldo awal, langsung ada 193 di sisi kredit. Lalu ini tinggal kita beri warna kuning. Begitupun akun 1400 di kredit juga. Akun 1400 ternyata dia adalah akun merchandise inventory. Tanggalnya 31, posting masih dari SJ, lalu tadi di kredit, nominalnya kita copy dari sini, enter. Ya. Oke, jika sudah, kita beri tanda lagi di sini, tanda warna kuning. Selanjutnya kita pindah ke kas resep jurnal, akun 1100, ini akun cash in bank. Kita pergi ke akun buku besar cash in bank, 31, posting, lalu refnya kita akan mengambilnya dari kas resep jurnal, berarti kita tulisnya CRJ. Lalu di debit sama dengan kita pindah sini, klik ini, enter. Nominalnya langsung berubah. Nah, ini bisa kita beri tanda kuning. Lalu kita pindah ke sisi kredit 1.300. Kita lihat akun receivable 31 posting CRJ. Lalu kita ke kredit sama dengan tinggal diklik nominal kreditnya, enter. Ya, ini kita tidak perlu lagi menjumlahkan atau masukkan rumus tambah kurang karena tadi kita di awal sudah memasukkan rumusnya. Lalu kita kembali ke rekap, ini sudah diposting berarti kita beri warna kuning. Lalu kita posting 11310, yaitu adalah akun allowance 31 posting CRJ, lalu ke kredit, nominalnya kita klik yang ini di sisi kredit, jadi bertambah 7.200 jadi 19 juta. Lalu kita beri tanda kuning lagi sebelah sini. Kita pindah ke akun yang purchase, akun 1400, yaitu ada merchandise inventory 31 posting dari purchase journal tadi berarti PJ. Di sisi debit, yaitu nominal kita klik, lalu kita beri tanda kuning. Lakukan untuk semua rekapan, kita pindahkan ke dalam postingan ya, jadi silahkan dilakukan masing-masing. Nanti sampai semuanya sudah diposting baru kita bisa mengerjakan neraca saldo. Nah, videonya saya percepat. Jadi tadi saya sudah memposting semua hasil rekapan ke dalam buku besar. Jadi dimasukkan hanya tanggal 31, description-nya posting, ref-nya berasal dari mana kita ambil rekapnya. Kalau CRJ kas resep jurnal, CPJ kas payment jurnal, PCJ petty cash jurnal, MJ memorial jurnal, dan lain-lain. Nah, setelah kita yakin dengan cara yang sudah kita posting, kita beri tanda kuning. Ini semua sudah saya posting ke dalam buku besar. Ini sudah tertanda kuning semua. Nah, artinya adalah buku besarnya sudah lengkap dan bisa dipindahkan ke dalam neraca saldo. Ya, neraca saldonya jangan lupa kita kasih nama PT Sinar Digital. Periodenya sama, yaitu periode Desember 2023.
Nah, untuk mengisi neraca saldo seperti biasa, kita lihat di buku besar masing-masing akun, yaitu lihat di paling bawahnya ya. Jadi ini kan banyak nominal nih di balance-nya. Ternyata nominal paling bawahnya adalah di sisi debit 12.150. Berarti kita masukkan ke dalam neraca saldonya mengikuti, yaitu sama. Boleh diketik ulang, boleh tinggal diklik saja ya. Petty cash, kita pindah ke buku besar, lalu kita klik nominal akhir petty cash-nya, masih di debit ternyata petty cash. Account receivable juga di debit. Kita pindah ke account receivable, kita klik paling bawah. Allowance ternyata dia di kredit. Kita pindah, kita cari allowance paling bawahnya, kita klik enter. Merchandise inventory di debit. Kita pindah ke sini, tinggal kita klik-klik saja ya. Kita pindahkan yang debit masukin debit, yang kredit masukin ke kredit, tinggal di enter. Store supplies itu di debit. Kita lihat store supplies di debit paling bawah, kita klik enter. Prepaid insurance sepertinya juga di debit. Kita cek prepaid insurance, klik paling bawah enter. Prepaid train juga sama, masih di debit. Kita cari prepaid train paling bawahnya ini, kita klik enter. Prepaid tax juga sama, dia di debit. Kita klik paling bawahnya enter. Land sama di debit. Kita pindah ke buku besar land, kita klik paling bawahnya enter. Building sama di debit. Kita klik building paling bawah enter. Building akum debt itu di kredit. Kita pindah ke building akum debt paling bawah, benarkan di kredit, jadi kreditnya diklik enter. Vehicle pindah lagi ke debit. Jadi kalau bisa kalian hafal antara debit dan kreditnya. Vehicle itu debit atau kendaraan vehicle itu. Kita klik paling bawah vehicle enter. Vehicle akum debt itu di kredit. Kita klik vehicle akum debt yang paling bawah enter. Lakukan sampai semuanya ya. Nanti sampai ketahuan di bawah sini debit dan kreditnya balance atau tidak. Ini biar kita tahu, langsung aja kita sum terlebih dahulu. Lalu kita blok semuanya dari atas ini sampai bawah ya, sampai income tax expense. Kita enter. Lalu tinggal kita Ctrl C, Ctrl V nya di kredit ya. Ini belum balance karena kita belum masukkan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke equipment. Equipment itu ada di debit. Sama dengan kita pindah ke equipment, klik paling bawahnya enter. Equipment akum debt di kredit, sama dengan pindah ke equipment akum debt, kita klik paling bawahnya enter. Account payable itu utang dagang, berarti di kredit, sama dengan account payable-nya paling bawah, kita klik enter. Expense payable, kita lihat dulu expense payable. Nah, ini karena ada salah pencatatan, jadi expense payable yang harusnya di kredit pindah ke debit, nggak apa-apa, kita ikutin saja, masukkannya di sisi debit. Expense payable 40.000 ya. Berarti di sini expense payable di debit, sama dengan kita pindah, kita masukkan paling bawahnya, klik enter. Income tax payable itu biasanya di kredit, sama dengan kita ke income tax payable, oh ternyata 0, nggak apa-apa, kita klik paling bawahnya tetap sisi kredit. PPN payable karena di kredit, karena kan payable hutang, jadi harusnya di kredit. Oh, ini juga 0, diklik saja enter. PPN outcome di kredit. Kita lihat PPN outcome di kredit paling bawah, kita klik enter. PPN income itu di debit, sama dengan kita pindah ke PPN income di debit, kita klik paling bawahnya enter. Bank Permata Lawan itu di kredit, sama dengan kita pindah ke Bank Permata Lawan, benar di kredit, kita klik paling bawahnya enter. Jadi yang di buku besar ini yang paling bawahnya pasti ada yang keisi, ada yang tidak, atau tidak keisi dua-duanya. Tidak mungkin keisi dua-duanya. Jadi antara tidak keisi dua-duanya atau keisi salah satu ya. Nah, selanjutnya yang kapital. Dari kapital masih di kredit, sama dengan kita pindah ke kapital, klik paling bawahnya kredit. Return earning juga sama, masih di kredit. Kita klik paling bawah return earning-nya. Drawing itu di debit, sama dengan kita pindah ke buku besar drawing, debit paling bawahnya, kita klik enter. Sales itu di kredit, sama dengan kita pindah ke sales, kredit paling bawahnya, kita klik enter. Sales retur kita lihat dulu. Sales retur ada di debit, cost of goods sold debit. Oke. Sales retur ada di debit. Kita masukkan sales retur, klik paling bawah debitnya, enter. Begitupun dengan cost of goods sold, sama di debit. Kita klik cost of goods sold paling bawah, enter. Freight paid, kita lihat freight paid ada di debit juga. Freight paid di debit, sama dengan kita pindah ke buku besar freight paid, kita klik paling bawah, enter. Nah, selanjutnya expense sudah pasti di debit, jadi kita pindahkan di debit semua. Advertising, kita lihat advertising paling bawahnya, kita klik enter. Telepon and electricity expense, kita pindah ke buku besar, ke telepon and electricity expense, debit paling bawahnya, enter. Store supplies expense juga sama, kita pindah ke debit, kita klik paling bawahnya, enter. BTP expense sama, di debit juga, kita klik paling bawahnya, enter. Depreciation expense sama di debit, kita klik paling bawahnya, enter. Insurance juga sama di debit, kita klik paling bawah insurance expense, ini enter. Rent expense juga sama di debit, kita klik paling bawahnya, enter. Wages and salary sama, kita klik paling bawahnya, enter. Other operating expense sama di debit, klik paling bawahnya, enter. Interest revenue itu pendapatan, jadi di kredit, kita lihat di sini revenue. Nah, ini benar di kredit, kita klik paling bawahnya kredit, enter. Interest expense kita taruh di debit, karena expense pasti di debit, kita klik paling bawahnya, enter.
bank service charge juga sama di debit. Kita klik bank service charge paling bawah, enter. Lalu income tax expense terakhir kita taruh di debit juga karena expense. Ini masih kosong, nggak apa-apa, kita klik debit paling terakhirnya, enter. Oke, kita sudah ketemu di sini balance 5.194.600.000 rupiah. Nah, demikian cara pengisian rekapitulasi posting buku besar sampai neraca saldo. Begitu cara untuk pengisiannya, silahkan diikuti di rumah. Semoga berhasil dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.